Halo, welcome to Story of Noi guys. Hahaha. Selamat jumpa lagi dengan gua Noe. Babisri, Limasen Dan Marsen. Dadah Kak. Dadah. Halo. Jadi untuk sekarang kita mau ngapain ya? Ini karena momen kayak bosen PPKM. karena PPKM dan nggak tahu mau ngapain, Gabut banget. parah. Ya udahlah ya kita sabe. Ya udahlah ya kita main kayak game aja. Jadi gue udah buat pertanyaan di sini. Tiramisu. Gue udah bikin pertanyaan di sini yang akan dijawab oleh kita berdua. Jadi misalnya salah satu dari kita ambil kertas ini, kita bacain dan kita jawab. Sesimpel itu guys. Udah kita mau, yuk sweet yuk. Sweet. Siapa duluan yang mulai? Sudah apa nih? Sweet Indonesia apa Jepang? Hah? Jepang. Jepang, 1, 2, 3. Menang ya, lu dulu berarti. Oh ya guys, new information, rambut gue potong. Cocok nggak? Cocok lah ya, ini rambut zaman gue SMA dulu. Sekitar gue kelas berapa ya, kelas 1 SMA. Ya, jadi berasa kembali muda. Jangan diem aja yuk. Ini kan katanya suruh ngambil punya. Iya, bacakan. Kenapa kalau nyebut orang hitam itu body shaming, kalau putih enggak? Iya, kenapa tuh? Sudut pandang apalagi di dunia ya, kayaknya yang hitam tuh didiskreditkan, diskriminasi untuk orang. Ya, aneh juga ya kayak hitam banget lu tapi dibilang body shaming, tapi kok lu putih banget tapi enggak, kayak memuji, yang aneh juga. Padahal sih mau hitam kayak mau putih ya nggak ada masalah, apalagi kita di Indonesia yang emang kulitnya ya nggak semuanya Karena kan putih. warna kulit tuh identik dengan ras ya. Kayak kadang kalau ada yang bilang kalau hitam putih itu yang asli sih. Betul guys. Dan ini pertanyaannya sebenarnya bercanda, cuma jadi kayak serius dijawab sama dia guys. Sekarang gue yang ambil ya. Yaudah, yang jatuh ini gue. Ini gampang banget. Pilih makan atau tidur. Makan sambil tidur. Makan. Hobi. Cita-cita kurus. Hobi makan. Ayo ambil lagi. Aku nih. Hati-hati ntar jatuh, turun. Nyanyiin lagu kesukaan anak lo. Iya. Tik 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 bunyi dulu atas dan tik naiknya turun tidak terhilang, coba tengok saat berhenti pohon dan kebun basah semuanya. Nah Sel, emang kamu suka lagu itu Sel? Bukan kali, mana sukanya Due. Due dia sukanya Breaking Benjamin. Gak ngapal. Kata dia juga susah. Yeay. Sekarang giliran gua. Ya Allah, gampang banget ya tadi gua pertanyaannya. Ditembak atau nembak? Ya, nembak lah. Nggak. Banyaknya ditembak, tapi ke dia gua nembak gak sih? Ya next. Kan emansipasi wanita coy. Wanita itu nggak boleh selalu di belakang, wanita juga bisa di depan. Mancung atau sipit? Pertanyaan yang menjebak. Sipit aja deh. Iya, bisa. Sipit. Aku ya. Apa arti hidup buat lo? Wih, Dari tadi gue gampang-gampang banget, sekarang berat banget. jadi filsuf langsung nih. Mohon maaf Pak, jangan ngalingin Pak di kamera Pak. Harus filosofis.
Tadi pas gue bikin pertanyaan ini gue nggak siapin jawabannya lagi. Arti hidup buat gue, hidup itu kayak Nafas. Bergerak. kan jawab gue. Artinya kan, bukan itu sih bukan artinya kan kalau kayak gitu. Arti hidup buat gue itu kayak kesempatan sih. Nggak semua orang itu punya kesempatan hidup, ya kan? Dari ratusan ribu sperma gitu yang masuk ke sel telur kan cuma satu doang. Bisa jadi dari dulu pas jutaan ya, istilahnya jutaan. Dulu pas sama bapak gue lagi bikin gue itu kan dari saudara-saudara gue tuh jutaan saudara-saudara gue yang dikasih kesempatan hidup tuh kan gue. Jadi gue punya kayak apa ya? Kayak kewajiban di sini untuk menjalani hidup dengan baik. Tapi kok serius, arti hidup buat gue itu ya benar kesempatan untuk lu bisa jadi orang yang baik, lu jadi manusia yang baik, manusia yang memanusiakan manusia, ya manusia yang berproses, manusia yang bisa apa ya, berguna untuk dirinya sendiri lah minimal. Gue nggak muluk-muluk untuk berguna untuk banyak orang segala macam, walaupun itu juga gue kayak seperti itu. Minimal ya berguna untuk diri gue sendiri, buat keluarga gue. Intinya ya dulu tuh gue punya bener-bener anak yang berambisius, gue bener-bener anak yang memiliki vision yang cita-cita itu harus lu jalanin, walau berhasil atau enggak ya lu harus jalanin. Ya menurut gue arti hidup tuh seperti itu, lu lakuin hal yang lu suka selagi itu bukan hal yang kriminal, itu bukan hal yang melanggar norma, melanggar aturan apa hukum yang berlaku, ya lu lakuin karena memang diri kita itu yang bisa bahagiain diri kita ya kita sendiri. Kayak gitu men. Itu aja men. Udah gantian. Aduh. Next question. Tadi dari gua lagi pertanyaan yang lucu. Makan atau tidur? Idih, curang. Bukan itu, bukan. Pernah pacaran berapa kali ya? Ayo. Berapa kali? Kalau misalkan gitu. Pokoknya kalau misalkan di sini ada kebohongan, ya kita lihat perubahan mukanya akan menjadi semakin order. Semakin mukanya semakin kayak gitu. Berapa kali jujur ayo dong gue tahu berapa. Yang gue tahu. Bohong nih, menggasip nih, bohong. Yang gue tahu sih 7, itu yang ketahuan gue 7. Ya, yang merasa mantannya bewok komen di bawah ya. Berapa nih? 5. Banyakan dia kan. Sekarang gue ya. Gue gampang banget ya tadi. Mie ayam atau bakso? Mie ayam. Mie ayam dong guys. Enak banget tadi pertanyaannya. Wah. Tipe orang yang dibenci. Tipe orang, maksudnya tipe orang yang di dunia ini ya kan banyak banget ya tipe Rasis orang. lah. Yang rasis. Gue juga mau jawab dong. Gue mau jawab ini juga ya. Tipe orang yang gue benci ya nih buat kalian yang suka buang sampah di jalan. Itu gak tau kenapa gue gedek banget. Kalau misalnya gue lagi jalan gitu di jalanan tuh udah bersih, terus kayak ada sampah-sampah banyak yang sekantong plastik gede. Ih gila ya lu. Koret apa emang gak punya duit banget? Apa nggak mampu buat bayar tukang sampah? Apa emang lu nggak peduli banget sama lingkungan? Gue nggak ngerti. Tapi gue kayak enak aja, kayak jijik banget sama orang yang buang sampah di jalanan, apalagi sampahnya itu yang sampai seplastik gitu. Next. Kalau itu orang kayak gimana? Cium guys sama gue. Apa enggak? Gue itu orangnya gimana? Gue ini jujur gue sih simple sebenarnya. Gue tuh ketebak banget. Orangnya tuh nggak suka yang berpura-pura gitu. Apa suasana hati gue itu kelihatan ekspresif gitu, terpancarkan. Walaupun gue berusaha untuk nutupin,
biasanya sih orang tahu perasaan gue lagi happy atau gue lagi marah, gue lagi sedih kayak gitu. Gue nggak suka nutup-nutupin atau gue nggak suka gue gue nggak suka menjadi seseorang yang fake gitu loh, untuk berusaha untuk menjadi orang lain, untuk terlihat baik di mata orang lain terus gue jadi orang lain, itu gue nggak suka kayak gitu. Gue lebih suka apa adanya diri gue kayak gini. Lu suka sama gue syukur, enggak ya udah gitu. Yang penting lu nggak ngengusik hidup gue, kita jalan hidup masing-masing aja, udah gitu sih. Gue simple kayak gitu orangnya. Dan gue kalau emang suka, gue akan bilang suka. Gue nggak suka, gue biasanya akan bilang nggak suka. Gue akan mengutarakan. Jadi kalau untuk cowok-cowok yang suka bilang cewek itu terserah, itu bukan gue banget. Kalau misalnya gue ditanya ya gue jawab. Makan di mana ya gue jawab. Kenapa ya gue jawab. Gitu ya nggak sih? Gitu. Next. Tuh bulan. Apa makanan yang nggak disuka pasangan? Ayo Pak. Kamu hampir semua suka. Apaan yang nggak disuka? Itu ya pertanyaannya buat aku sebenarnya harusnya ya. Masih keras. Iya betul. Gue hampir semuanya suka. Gak ada makanan yang gak gue suka kecuali basi sama nasinya keras gitu. Ih. Gue ya. Mandi berapa kali sehari? Seringannya sih 1, tapi sering juga 2. Mandi siang sama di malam. Rata-rata ya siangnya mandi, malamnya cuci muka sih. Berarti sekali. Iya. Makanan kesukaan pasangan. Makanan mulu ya tadi. Ramen. Oke. Mie ayam. Ya. Seblak. Lumayan. Somai Bandung. Somai Bandung mah lu. Suka juga. Apa lagi? Kuah. Yau. Kuaci. Oh iya, kuaci. Bikin kamu keras, Mel. Apa lagi? Banyak banget. Aku memang pecinta makanan. Apa pendapat lo tentang cewek yang skincarean? Ini harusnya bewok nih, jawab nih. Kalau gue sih, ya gue sih malah seneng orang skincarean. Lah dia yang make, dia ngerawat mukanya, kenapa jadi lo yang ribet? Biar aja dia skincarean. Bagus dong merawat muka, ya kan? Udah itu aja. Kagak bisa lagi nih. Buat tantang lo, buat ngegombal. Asik. Gombal wok. Gombal dulu padahal dia biasanya. Malu aja. Ya Sel, papa kan sering gombal lah Sel. Lama dah. Papa mama. Bisik banget. Ayo dong nih. Udah anggap aja aku ini cewek cantik. Ibarat nasabah. Kamu tuh prioritas. Iya. Kocak banget ya terus. Wah. Ada. Aku mikir dulu. Buat tantang lo buat gombal. Gombalin gue dong bang. Sekarang kan ini lagi COVID. Kakak dulu. Gue sih gak berhasil digombalin ini. Serius banget. Kayak obrolan di warkop. Apa dah? Tahu gak sih? Bedanya COVID sama kamu. Ya Allah Robi.
Kagak ada romantisnya pisan, kagak terbang pisan gua. Gak malu ya? Serem, takut. Bedanya gua sama covid apaan ya? Ya kalau gua manusia, covid ya virus. Ikutin tawa. Virus cinta nih. Mama tawa ikutin tawa. Lah, kan suruh gombal. Enggak, tapi bener kan? Iya, kamu tuh udah bikin pandemi di hati aku. Iya kan? Kayaknya bakal aku biarin jadi endemik deh. Dan kita aja sih. Makasih. Lu denger terbang nggak? Ya tuh 3 lagi. 3 lagi. Emang Hobi pasangan lo tidur terus main Kerja. handphone. Tadi kan gua kerja kan emang beda. Main handphone, main real drum. Terus apa lagi ya hobinya ya? Ngeledekin gua sih kayaknya, ngisengin gua. Terus apa lagi ya? Jemur. Jemur pakaian. Udah doang. Dan nih, hot atau cool? Ini apa nih, hot atau cool? Ya pilih aja, hot atau cool, pilih. Cool. Cie. Kulkas. Berarti dia ngerasa dirinya dia tuh cool. Enggak juga sih. Hot atau cool? Wih. Lebih Spencer. Big dream lo. Mimpi gua sangat-sangat besar. Gokil. 这一次我真的睡着。 Sebenarnya gue punya mimpi yang besar banget. Gue ingin menjadi seorang Musisi. masih ada keinginan gue untuk jadi seorang musisi ya, walaupun gak harus di front gitu, mungkin kayak pencipta lagu. Gue masih seneng hal kayak gitu sih, mimpi gue sih kayak gitu. Tapi yang pasti realistik dream gue ya, gue ingin sukses apapun nanti yang gue kerjain. Yang penting gue bisa menghidupi diri gue sendiri dan keluarga gue dan juga keluarga besar gue. Gue pengen big dream gue yang lain, yaitu gue ingin ngebuktiin ke keluarga gue bahwa gue tuh bisa sukses. Itu sih yang suksesnya dalam artian yang memang sesuai dengan passion gue. Mudah-mudahan ya guys, amin amin ya Allah. Lo punya nggak big dream? Langsung aja nggak? Dreamnya jadi Kontraktor. jadi diri versi terbaik aja sih. Diri sendiri, Manfaat lah. Nasihat gue tuh. Iya. bisa manfaat buat sekeliling. Dan satu lagi yang pasti kayak dream kita berdua, anak kita sehat ya guys. Anak kita Marcella Gibran itu selalu sehat. Gitu sih. Ya, sayang. Dah guys, itu aja paling dari kita. Oh ya, gue mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang di media sosial kemarin. Udah lama sih, cuma 4 biji doang. Satu nih, ada yang nanya, apa sih yang bikin semangat saat lagi down? Ya keluarga lah. Sekarang kalau mungkin gue nggak punya siapa-siapa, cuma punya, ya minimal lu nggak punya siapa-siapa pun lu punya diri lu sendiri gitu, yang punya buat motivasi lu buat bangkit. Yang paling itu ya keluarga dan diri sendiri, gue sendiri. Nggak mungkin lah gue kasarnya kayak, ya gue mau ngapain hidup, gue harus ngelakuin sesuatu di hidup gue, intinya kayak gitu. Kedua, kapan pandemi berakhir? Wah, ini pertanyaannya sangat-sangat Relevan. berat juga buat gue. Emang gue tahu. Tapi dulu ya, gue ramal dulu ya. Gue enggak, ini yang bikin pertanyaan ini, aduh, Mudah-mudahan cepatnya berakhir. semoga hidup lo dimudahkan aja ya, karena pertanyaan ini cukup membuat gue sulit. Ya intinya semoga cepat berakhir, secepatnya ya, mudah-mudahan secepatnya lah, mudah-mudahan secepatnya. Kita berharap seperti itu kan guys.
Terus ketiga, apakah benar kalau kita pingsan di depan PNS kita bakal diangkat PNS? Ini yang bikin pertanyaan, gue saran lu rukiah dah ya. Kali gitu ada nyangkut gitu, ya nggak sih? Udah gesrek otak lu. Ya kali kita kalau jatuh di depan tukang ketoprak kita jadi ketoprak. Ya nggak sih? Ini yang ribet gua apa hidup gua? Terus banget bang kamera bang. Puyeng gua mikirin beginian. Udah deh skip. Pernah jadi vokalis band metal Dreamer ya kak? Ceritain dong kak, bisa jadi vokalis di band itu? Oh, 这次我真的睡着了。 ngantuk bang. Iyalah bang, gue belum cerita udah ngantuk. Ini baru nih pertanyaan bener nih yang bisa gue jawab ya. Jadi dulu tuh gue ditawarin sama Bang Yoyo buat audisi jadi vokalisnya Dreamer. Kalau nggak salah gue kandidat ke-6 deh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus gue audisi di studio yang di mana sih waktu itu ya? Di mana sih? Di Tasya Fatmawati. Ya udah pas gue nyanyi lagu-lagunya dia, akhirnya alhamdulillah gue diterima. Terus sempat ikut beberapa panggungnya dia, yang pertama di Pekalongan ya, yang pertama di Pekalongan. Banyak deh, gue lupa di mana aja, di Jakarta juga, daerah Provinsi Solo, Hammer Sonic, Proto Hammer Sonic sih lebih tepatnya, Tangerang. Terus yang apa tuh yang di kafe apa sih? Oh, Karburator Spring, yang di Bintaro ya. Intinya gimana awalnya gue bisa gabung ya itu gue oh iya, sebenarnya awalnya banget itu ada temen gue namanya Dedi, dia rekomendasiin gue ke Bang Yoyo. Nah baru dari Bang Yoyo itu kontak ke gue, dikiriminlah video gue nyanyi waktu single gue sendiri. Akhirnya gue diundang untuk audisi, udah di situ gue diterima. Udah, gue nggak akan cerita kenapa gue keluar ya guys, tapi yang pasti ketika gue gabung di sana seru banget. Gue suka banget sama lagu-lagunya, itu gue banget lagu-lagunya. Terus euforia saat manggungnya juga gokil banget, teman-temannya juga asik-asik ya, gurunya juga baik-baik banget. Jadi kayak pengalaman yang sangat luar biasa banget, yang berkesan banget buat gue gabung di metal itu. Kayak awal mula gue hadir di metal tuh ya jadi berkesan buat gue, buat teman-teman Dreamer. Udah itu aja ya, kayak udah dari tadi juga. Sampai jumpa lagi di konten kita berikutnya ya guys. Dah, sehat-sehat selalu. Mwah.